Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang bayangan di atas ring, tinju yang tidak pernah berakhir. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Pukulan pertama. Ravenna berdiri di depan cermin kamarnya, rambutnya masih berantakan dan seragam sekolah belum rapi. Tapi matanya hanya fokus pada satu benda yang tergantung di pojok, sebuah poster tinju kumal yang ia beli dari pasar malam. Setiap pagi, poster itu seperti memanggilnya, entah kenapa. Di sekolah, Ravenna dikenal pendiam. Bukan tipe cewek yang suka tampil atau ribut. Tapi hari itu, saat lewat dekat gedung olahraga, ia berhenti. Terdengar suara duk, duk, duk. Dari dalam, suara sarung tinju menghajar sandbag. Ia mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Ada beberapa anak latihan, sebagian cowok, sebagian cewek. Mereka terlihat kuat, penuh tenaga, dan tidak takut memukul apapun. Ravenna terpaku. Pelatih klub, Raka, cowok 20-an berjaket olahraga, melihatnya dari jauh. Mau masuk atau cuma nonton? Katanya ramah tapi tajam. Ravenna kaget. Tidak, aku cuma lewat. Tapi kamu tertarik? Tebak Raka sambil mendekat. Matamu kelihatan kayak orang yang pengen mukul sesuatu tapi belum pernah berani. Ravenna terdiam. Itu benar. Ada banyak hal yang ingin ia pukul. Rasa takut, rasa minder, semua tekanan hidup yang selama ini ia pendam. Raka menunjuk poster kecil di dinding. Pendaftaran klub boxing dibuka. Hari ini terakhir. Kalau mau, isi formulir. Kalau enggak, kamu cuma bakal nyesel minggu depan. Ravenna menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengambil formulir. Dia tidak mengerti kenapa dirinya berani melakukan ini. Ia bukan atlet, bahkan bukan orang yang gampang percaya diri. Tapi ada suara kecil di hati yang bilang, sekali saja, coba masuk ring. Dan dengan tanda tangan terakhir di kertas itu, Ravenna memulai bab yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Langkah pertama masuk ring. Hari pertama latihan, Ravenna datang paling awal. Ruang boxing itu bau keringat, karpet busanya sudah agak sobek, dan punching bag menggantung miring seolah sudah dipukul ratusan kali. Tapi bagi Ravenna, tempat itu terasa seperti dunia baru. Pelatih Raka muncul sambil membawa clipboard. Kamu datang lebih cepat dari yang lain. Bagus. Petinju hebat biasanya dimulai dari disiplin. Ravenna hanya mengangguk canggung. Begitu anggota lain mulai berdatangan, Ravenna otomatis merasa menciut. Ada cewek-cewek yang otot lengannya sudah terbentuk, cowok-cowok yang badannya kekar, semua terlihat jauh lebih berpengalaman daripada dirinya yang bahkan lompat tali pun masih sering tersandung. Raka membagikan sarung tangan latihan. Oke, kita mulai dari dasar. Footwork dulu. Tanpa kaki yang benar, pukulanmu cuma dekorasi. Ravenna mengikuti instruksi. Kaki kanan mundur sedikit, berat badan dibagi rata, langkah kecil ke kiri, dan baru 2 detik kemudian duk, dia hampir jatuh sendiri. Beberapa anak cekikikan. Wajah Ravenna panas, tapi dia pura-pura tidak dengar. Jangan lihat kaki orang lain, kata Raka dari belakang. Fokus sama ritmemu sendiri. Ravenna mencoba lagi. Langkah kecil.
Napas teratur. Geser kanan. Geser kiri. Memang tidak sempurna, tapi kali ini ia tidak jatuh. Setidaknya, belum. Setelah itu mereka latihan jab sederhana. Tiap pukulan bikin pergelangan Ravenna nyeri. Tangannya kaku, dan sarung tinju terasa berat seperti batu. Tapi setiap kali pukulannya kena punching pad yang dipegang Raka, ada rasa aneh yang muncul, campuran shock, adrenalin, dan sedikit kebanggaan. Tidak buruk, komentar Raka. Kamu punya tenaga. Tinggal belajar arahkan. Ravenna mengusap keringat. Meski tubuhnya letih, ada semangat baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya bergerak. Bukan cuma berjalan lurus tanpa tujuan. Hari itu, Ravenna sadar satu hal. Ring itu menakutkan. Tapi lebih menakutkan lagi kalau ia tidak mencoba sama sekali. Luka yang menyala. Seminggu latihan membuat tubuh Ravenna penuh memar kecil. Bahunya pegal, jari-jarinya nyut-nyutan, dan betisnya seperti dipukul palu setiap kali ia bangun pagi. Tapi anehnya, ia tidak mengeluh. Untuk pertama kalinya, rasa sakit membuatnya merasa kuat. Hari itu Raka mengumumkan, kita mulai sparring ringan. Biar kalian belajar menerima pukulan tanpa panik. Jantung Ravenna langsung mencelos. Ia dipasangkan dengan seorang cewek bernama Reni. Lebih kecil darinya, tapi sudah 6 bulan latihan. Mereka masuk ke ring kecil yang dibatasi tali lusuh. Semua mata memperhatikan. Ravenna berusaha menahan napasnya, tapi makin ditekan makin kacau. Sarung tangan diangkat. Sikap kuda-kuda siap. Tapi lututnya gemetar halus. Mulai, teriak Raka. Reni langsung maju. Gerakannya cepat, luas, tanpa ragu. Duk. Pukulan pertama mendarat tepat di bibir Ravenna. Ravenna kaget, matanya berair seketika karena rasa perih yang menyambar. Dunia seakan berhenti sedetik. Jangan berhenti. Balas, seru Raka. Dengan insting yang belum terasah, Ravenna mengayun jab. Tidak begitu tepat, tapi cukup membuat Reni mundur sedikit. Setidaknya itu membuat Ravenna sadar bahwa dirinya tidak sepenuhnya tak berdaya. Namun Reni menyerang lagi. Kombinasi cepat, jab, jab, cross, yang membuat Ravenna goyah dan hampir jatuh. Ravenna merasakan darah di bibirnya. Panas. Perih. Tapi bukan hanya itu. Ada sesuatu yang menyala di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini terkubur, keberanian yang tidak pernah ia pikir ia punya. Ia menarik napas panjang. Langkahkan kaki kanan. Angkat bahu untuk menutup rahang. Dan untuk pertama kalinya, Ravenna melempar pukulan yang benar, straight yang mengarah tepat ke sarung tangan Reni. Duk. Reni tersentak. Para anggota lain berhenti bercakap. Raka tersenyum kecil. Sparring dihentikan. Bibit rasa percaya diri tumbuh pelan-pelan di dada Ravenna. Meski bibirnya robek dan kepala sedikit pusing, hanya satu hal yang dia rasakan. Aku bisa. Dan aku ingin lebih. Tantangan dari senior. Setelah sesi sparring itu, beberapa anggota mulai memperhatikan Ravenna. Bukan karena ia sudah hebat, tapi karena ada perubahan di cara ia bergerak, cara ia menatap punching bag, cara ia menahan sakit tanpa mengeluh. Namun tidak semua orang suka. Di sudut ruangan, seorang senior cewek bernama Fiona, petinju terbaik di klub, terkenal cepat dan galak, sedang melakukan kombinasi pukulan. Setiap hopnya terdengar seperti kayu dihantam palu.
Ravenna bahkan belum berani bicara padanya, tapi hari itu semuanya berubah. Saat Ravenna hendak mengambil air minum, Fiona lewat sambil menatapnya dari ujung mata. "Baru seminggu udah punya gaya percaya diri," katanya sinis. Ravenna berhenti. "Aku cuma latihan." Fiona mendengus. "Dengan gerakan kayak gitu? Kaki kamu belum stabil, jab kamu masih goyang, nafas kamu cepat habis. Jangan sok kuat, nanti jatuhnya malu sendiri." Beberapa anak yang mendengar langsung menahan tawa. Wajah Ravenna panas, tapi ia menggenggam botol minum kuat-kuat dan tidak membalas. Ia tahu kalau bicara sekarang cuma akan memperburuk keadaan. Raka yang melihat dari jauh mendekat. "Enam, jangan merendahin orang yang baru mulai," katanya. Fiona memutar bola matanya. "Aku cuma bilang fakta." Kemudian ia melirik Ravenna dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu mau jadi petinju? Serius? Dengan badan kurus begitu? Nanti kena satu pukulan aja bisa langsung roboh." Ravenna menunduk, mencoba menelan kata-kata pedas itu. Tapi kata-kata itu tidak menghapus semangatnya. Justru menyalakan api kecil di dadanya. "Aku bukan mau jadi yang paling kuat," jawab Ravenna pelan. "Aku cuma mau berkembang." Fiona terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. "Kalau begitu, buktikan. Jangan cuma ngomong." Ia pergi begitu saja, meninggalkan Ravenna dengan campuran malu, marah, tapi juga tekad yang mengeras. Saat kembali ke punching bag, Ravenna memukul lebih keras dari biasanya. Setiap pukulan membawa bayangan wajah Fiona. Duk, duk, duk. Raka datang dan menepuk bahunya. "Jangan latihan pakai emosi. Tapi kalau kamu mau buktiin sesuatu, aku akan bantu." Ravenna mengangguk. Tatapannya berubah, lebih tajam dari sebelumnya. Hari itu, sebuah janji terukir dalam hati Ravenna. Suatu hari, Fiona tidak akan bisa meremehkannya lagi. Latihan neraka. Hari-hari berikutnya tidak lagi ringan bagi Ravenna. Raka menaikkan level latihannya, dan Ravenna menerima semuanya tanpa protes, meski tubuhnya hampir tumbang tiap sore. Pagi dimulai dengan skipping 1000 kali. Awalnya Ravenna hanya mampu 200 sebelum tersandung. Tapi Raka berdiri di depannya sambil menghitung. "Terus. Bangun ritme. Kaki kamu masih terlalu kaku." Keringat Ravenna menetes deras, napasnya memburu, betisnya terbakar. Tapi ia tetap melompat. Setiap kali tali mengenai kakinya dan membuatnya berhenti, Ravenna menepuk dada, menarik napas, dan mulai lagi. Setelah itu, latihan pukulan, kombinasi jab, cross, hook, uppercut. Raka berdiri memegang mitt, tangan kirinya cepat, tangan kanan memancing. Jab, cross, hook kiri, hook kanan, duk, duk, duk. Kadang Ravenna meleset, kadang tangannya terlalu lambat. Tapi perlahan, ritmenya mulai terbentuk. Pukulan yang dulu goyah kini mulai punya arah. Pukulan yang dulu lemah kini mulai punya berat. Lalu latihan terakhir yang paling dibenci semua orang. Lari keliling lapangan 15 putaran. Ravenna baru 3 putaran sudah hampir jatuh. Tapi ia melihat Fiona, yang entah dari mana muncul, berlari dengan santai sambil melewatinya tanpa sedikit pun usaha. Pelan amat, sindir Fiona sambil lewat. Ravenna menggertakkan gigi. Otot betisnya nyeri seperti disayat, tapi ia memaksa kakinya bergerak lagi.
Putaran keempat, kelima, keenam. Setiap napas seperti menelan jarum, tapi Ravenna tidak berhenti. Keringat membuat rambutnya menempel di wajah, bajunya basah, lututnya bergetar. Saat akhirnya mencapai putaran terakhir, tubuhnya seperti mau roboh. Tapi Raka ada di garis akhir, menepuk tangan, memberi semangat. Bagus, Fen. Kamu punya kemauan yang gak dimiliki semua orang. Ravenna nyaris menangis bukan karena capek, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang melihat usahanya. Malam itu di rumah, ia mengompres tangan bengkaknya. Bagian bawah jarinya memar, kakinya sakit setiap melangkah. Tapi ketika melihat sarung tinju latihannya di atas meja, Ravenna tersenyum kecil. Dia tahu dirinya masih jauh dari jadi petinju hebat. Gerakannya belum sempurna. Pukulan masih kaku. Fisiknya belum sekuat yang lain. Tapi ia berubah. Setiap hari, sedikit demi sedikit. Dan perubahan itu terasa lebih memuaskan daripada apapun yang pernah ia capai dalam hidupnya. Sakitnya bukan lagi hukuman. Sakitnya adalah bukti bahwa ia bergerak maju. Kepercayaan yang retak. Beberapa minggu berlalu, dan kemajuan Ravenna mulai terlihat jelas. Pukulannya lebih stabil, langkah kakinya lebih ringan, dan stamina yang dulu penuh lubang kini jauh lebih kuat. Namun, semakin Ravenna berkembang, semakin aneh atmosfer di klub. Semua dimulai ketika Raka memanggil Ravenna setelah latihan. Aku lihat perkembanganmu cepat. Mulai besok, kamu latihan tambahan sama aku 3 kali seminggu. Kalimat itu seharusnya bikin Ravenna senang. Tapi justru membuat suasana berubah dalam sekejap. Saat keesokan harinya Ravenna mulai latihan khusus, lebih banyak midwork, koreksi teknik, dan latihan refleks, orang-orang di klub mulai melirik dengan tatapan yang tidak lagi ramah. Ada yang bisik-bisik. Ada yang sengaja berhenti latihan untuk melihat. Ada yang tiba-tiba menjaga jarak. Dan Ravenna tidak mengerti kenapa. Di sudut ruangan, 2 anggota cewek saling berbisik. Cepet banget diperlakuin spesial. Iya. Padahal baru juga masuk sebulan. Mungkin ada kedekatan sama pelatih. TSSSS, gitu amat nyari perhatian. Ravenna mendengarnya, tapi berpura-pura tidak. Saat ia ingin mengambil air minum, seorang teman latihan yang dulu sering ngobrol dengannya, Reni, berjalan lewat tanpa menyapa. Biasanya mereka bercanda soal betapa sakitnya lari keliling lapangan. Sekarang, seolah Ravenna tidak ada. Fiona, yang sedari tadi memantau dari jauh, hanya tersenyum tajam seperti menikmati keretakan itu. Waktu istirahat, Ravenna duduk sendirian. Sarung tinju di pangkuannya terasa lebih berat dari biasanya. Ia tidak mengerti. Ia hanya kerja keras. Ia tidak minta perlakuan khusus. Tidak pernah berniat membuat siapapun merasa tersaingi. Raka menyodorkan botol air. Kamu oke? Ravenna berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, cuma capek. Padahal hatinya tidak baik-baik saja. Raka melanjutkan latihan, teknik slip, parry, dan gerak hindar. Ravenna fokus, tapi pikirannya kacau. Ia bisa menerima pukulan keras di sparring. Tapi tatapan dingin dan bisikan menusuk jauh lebih menyakitkan. Di akhir latihan, semua orang sudah pulang kecuali Ravenna. Ia mengikat rambutnya ulang, matanya sayu. Kalau kamu merasa sendirian, itu cuma fase, kata Raka tiba-tiba. Di tinju, waktu kamu naik level, orang lain mulai merasa tertinggal.
Ravenna terdiam. Ia tidak menginginkan drama. Ia hanya ingin jadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Saat melangkah keluar dari gedung olahraga, ia sadar sesuatu yang pahit. Tinju bukan cuma soal pukulan, tapi juga soal siap menghadapi kesepian. Ujian pertama. Hari turnamen pemula akhirnya datang. Ravenna berdiri di belakang panggung kecil, sarung tinju sudah terpasang, tapi telapak tangannya dingin. Napasnya pendek, jantungnya seperti mau loncat keluar. Raka menepuk bahunya. Ingat latihan. Jangan buru-buru. Nikmati aja. Ketika namanya dipanggil, Ravenna naik ke ring dengan kaki agak gemetar. Lawannya terlihat lebih berpengalaman, gerakannya santai, yakin, dan tidak gugup sama sekali. Bel berbunyi. Lawan langsung maju dengan jab cepat. Ravenna mundur, mencoba mengatur napas. Beberapa pukulan masuk ke pelipis dan bahunya, membuatnya tersentak. Tapi Ravenna menahan panik dan mulai melakukan hal yang ia latih. Gerak kaki kecil, tahan jarak, jawab dengan jab pelan tapi tepat. Duk. Satu pukulan Ravenna masuk ke dada lawan. Kecil, tapi bersih. Raka dari luar ring berteriak, "Bagus." Ulangi ritmenya. Semangat Ravenna naik sedikit, tapi lawan semakin agresif. Di ronde terakhir, Ravenna mencoba menyerang balik, kombinasi sederhana, tapi cukup membuat lawan mundur satu langkah. Namun ketika bel penutup berbunyi, Ravenna tahu hasilnya, ia kalah angka. Meski begitu, saat turun dari ring, Raka tersenyum lebar. "Kamu kalah, tapi kamu petarung sekarang." Ravenna mengusap keringat, bibirnya sedikit pecah. Dan untuk pertama kalinya, ia bangga kalah. Karena ia akhirnya merasakan apa artinya bertarung sungguhan. Amarah yang harus dipecahkan, sedang. Sejak kekalahan di turnamen, Ravenna jadi latihan lebih keras dari biasanya. Terlalu keras. Setiap pukulan ke sandbag berbunyi lebih berat, lebih cepat, lebih penuh dorongan emosi. Raka memperhatikan dari jauh, wajahnya mengerut. "Fen, berhenti dulu. Napasmu nggak teratur." Ravenna tidak mendengar. Atau pura-pura tidak. Ia terus menghajar sandbag sampai kedua lengannya bergetar. Akhirnya Raka menarik sarung tangannya. "Kamu marah sama siapa? Sama lawanmu? Sama dirimu?" Ravenna terdiam. Dadanya naik turun cepat. "Aku cuma benci kalah," gumamnya. Raka menghela napas. Tinju bukan soal balas dendam. Kalau kamu latihan dengan amarah, teknikmu rusak. Fokusmu hilang. Kamu cuma menyakiti diri sendiri. Kata-kata itu menghantam Ravenna lebih keras daripada pukulan apapun. Ia menunduk, menyadari bahwa bukan hasil pertandingannya yang menyakitkan, tapi rasa kecewa yang ia pendam dalam diam. Raka melepas sarung tangan dari tangannya. "Mulai besok, kita perbaiki ritme, bukan emosinya." Ravenna mengangguk pelan. Walau hati masih panas, ia tahu Raka benar. Malam itu, Ravenna pulang dengan tangan yang lelah, tapi pikirannya sedikit lebih jernih. Ia sadar, amarah bisa bikin pukulan keras. Tapi ketenanganlah yang bikin pukulan tepat. Duel dengan Fiona. Hari itu, suasana klub berbeda. Semua anggota berkumpul mengelilingi ring. Ravenna baru selesai pemanasan ketika Raka memanggilnya. "Fen, Fiona minta sparring sama kamu. Kamu siap?" Jantung Ravenna langsung berdegup lebih cepat. Inilah momen yang diam-diam ia tunggu dan takutkan.
Fiona sudah berdiri di ring, sarung tinju merah, wajah penuh keyakinan. "Ayo, tunjukkan perkembanganmu," katanya sambil tersenyum miring. Ravenna naik ke ring, menarik napas panjang. Bel berbunyi. Fiona langsung menekan, pukulan cepat, kombinasi rapi. Ravenna beberapa kali terpukul ke pipi dan bahu, tapi ia tidak panik. Ia ingat latihan, jaga jarak, langkah kecil, jangan terburu-buru. "Fokus, Fen," teriak Raka. Ravenna mulai membaca ritme Fiona. Saat Fiona menyerang terlalu jauh, Ravenna memanfaatkan celah itu, japringan kerahang, kemudian mundur. Fiona kaget. Tatapannya berubah lebih serius. Sparring makin intens. Suara pukulan menggema di ruangan. Ravenna menahan sakit, napasnya mulai berat, tapi ia tetap bergerak. Hingga akhirnya, saat Fiona membuka sedikit jarak setelah mengayun Ho, Ravenna melihat celah yang jelas. Kaki kanan maju, bahu naik, pukulan kanan lurus, tepat, bersih. DUG. Fiona tersentak mundur satu langkah. Ruangan langsung hening. Raka mengangkat tangan. "Stop!" Fiona menyentuh dagunya, lalu menatap Ravenna, dan tersenyum kecil. "Saya kira kamu cuma semangat doang. Tapi ternyata kamu berkembang beneran." Itu bukan nada meremehkan. Itu nada hormat. Ravenna terpaku, napas terenggah, tapi dalam dadanya ada perasaan hangat. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya ia diakui. Saat turun dari ring, anggota lain menepuk bahunya. Untuk pertama kalinya, Ravenna tidak merasa sendirian di klub itu. Ia telah meninju bukan hanya lawannya, tapi juga rasa takut dan minder yang dulu mengikatnya. Panggung yang menjadi miliknya. Beberapa bulan setelah sparring melawan Fiona, nama Ravenna mulai sering disebut sebagai salah satu pendatang baru paling cepat berkembang di klub. Sikapnya lebih tenang, tekniknya lebih rapi, dan mentalnya jauh lebih kuat daripada hari pertama ia masuk. Hari itu, sebuah turnamen baru digelar, lebih besar dari sebelumnya, dengan lebih banyak penonton dan peserta dari berbagai klub. Ravenna berdiri di ruang tunggu, sarung tinju biru di tangannya. Ia tidak gemetar seperti dulu. Yang ia rasakan hanya satu hal, fokus. Raka berdiri di sampingnya. Kali ini, jangan pikirin menang atau kalah. Bertarung aja sebagai dirimu yang sekarang. Ravenna tersenyum tipis. "Iya, coach." Ketika namanya dipanggil, ia melangkah ke ring dengan langkah yang mantap. Lampu terang menyinari arena, penonton bersorak, tapi suara mereka jauh di belakang pikirannya. Bel berbunyi. Ronde pertama berlangsung ketat. Lawan Ravenna cepat, agresif, dan berpengalaman. Beberapa pukulan masuk ke perut dan rahangnya, membuatnya mundur selangkah. Tapi Ravenna tidak goyah. Ia sudah pernah menghadapi rasa sakit, ejekan, keraguan, dan kesepian. Pukulan ini bukan apa-apa dibanding itu. Di ronde kedua, Ravenna mulai mengatur ritme. Jab cepat, langkah kecil, hindar ke kiri. Ia mulai menemukan celah dan memanfaatkannya. Duk, duk. Dua pukulan bersih membuat lawan kehilangan keseimbangan. Sorakan mulai terdengar lebih keras, tapi Ravenna tetap fokus. Ronde terakhir menjadi penentu. Kedua petarung saling bertukar pukulan, napas berat, keringat menetes di lantai ring. Hingga akhirnya, Ravenna melihat momen itu. Gerakan lawan yang terlalu maju, tangan kiri turun sedikit. Ravenna mengerahkan seluruh latihan, seluruh rasa sakit yang pernah ia lalui,
seluruh keberanian yang ia temukan selama ini. Strike kanan. DUG. Lawan terhuyung. Wasit langsung masuk dan menghentikan ronde. Pertandingan selesai. Ravenna berdiri terengah-engah, tubuh gemetar bukan karena takut, tapi karena lega. Ia tidak tahu menang atau kalah angka. Tapi ketika tangan wasit mengangkat tangannya, Ravenna menutup mata sejenak. Ia menang. Bukan hanya pertandingan, tapi perjalanannya sendiri. Saat turun dari ring, Fiona menepuk bahunya. Selamat. Kamu udah jadi petarung beneran. Raka tersenyum bangga. Aku cuma bantu sedikit. Sisanya kamu yang kerja. Ravenna menarik napas panjang. Di dadanya, ada perasaan hangat yang tidak pernah ia rasakan dulu. Perasaan bahwa ia akhirnya menemukan tempat di dunia ini. Ring itu dulu menakutkan. Sekarang, ring itu adalah panggung yang akhirnya menjadi miliknya.